Pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Ya, berdasarkan aturan ini gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan terkait pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Tujuan simpanan TAPERA disebutkan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Pekerja yang dimaksud adalah ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja, dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelancer menanggung beban potongan seluruhnya sesuai dengan penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat walaupun akan ada pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola TAPERA paling lambat tahun 2027. Liputan iNews melaporkan. Aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan di masa depan. Saya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga, tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu optional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua gitu. Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan TAPERA yang di-store bukan uang yang hilang, melainkan digunakan untuk pembiayaan anggota membeli rumah. Melalui program ini, masyarakat yang terdaftar bisa memanfaatkannya sebagai bantalan ekonomi guna memiliki rumah. Bukan uang hilang, masalahnya kan ada jaminan hari tua, ada ini sudah jadi. Tapi itu bukan uang hilang dong, bukan. Saya belum baca persis itu perpresnya, belum tahu saya. Mohon maaf, dia bisa bikin rumah. Itu saya nggak financing gini. Nanti saya tanya Pak BP TAPERA dulu, ya. Mohon maaf. Kalau ASN kan sudah ada, kalau ASN kan sudah dipotong langsung. Ini hanya untuk yang pegawai swasta diikutkan pada TAPERA sehingga dia bisa ikut dalam program apa? Nah, makanya tadi yang ditanya oleh beliau, saya belum tahu persis.